Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Desi Kumala Isnani. Saya adalah CPNS dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Hari ini, hari Senin tanggal 19 September 2022, merupakan hari pertama bagi saya untuk mengikuti Latsar Kemendikbud Gelombang 3. Saya tergabung dalam Angkatan 34 Kelompok 3. Untuk agenda pertama, kami dibersamai oleh Ibu Musfarita Afiani, SEMM, atau yang lebih akrab dipanggil Ibu Yeyen. Beliau adalah Widya Iswara BPSDM Provinsi Jambi. Di hari pertama ini, kami mendiskusikan agenda 1. Dalam agenda 1, terdapat 3 modul yang kami pelajari, yaitu modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, modul analisis isu kontemporer, dan yang terakhir adalah modul kesiapsiagaan bela negara. Diskusi hari ini diawali dengan sebuah pertanyaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh nation character atau jati diri bangsa, dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Pada pertemuan hari ini, kami juga mendiskusikan mengenai salah satu konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Berdasarkan asal katanya, Pancasila terdiri atas 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain berfungsi sebagai landasan atau dasar bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Untuk mencapai cita-cita nasional, tentunya diperlukan sikap bela negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pada pasal 7 ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Kemampuan awal bela negara. Beberapa contoh sikap cinta tanah air yaitu mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, menghormati dan turut serta dalam upacara bendera, mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan kita, serta menghargai jasa para pahlawan. Beberapa contoh kesadaran berbangsa dan bernegara adalah menjalankan kewajiban sebagai warga negara, bergotong royong, mengutamakan kepentingan umum, dan saling menghormati perbedaan. Bagi seorang ASN, sikap bela negara dapat ditunjukkan dengan menjalankan fungsionalitasnya dengan baik. Sebagai ASN, pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara akan memudahkan kita dalam memahami isu-isu kritikal yang berkembang di negara kita. Kita
kita akan dapat menarik isu, kemudian mencari penyebabnya. Tentunya dalam hal ini, kita perlu menggunakan teknik analisis. Salah satu teknik analisis yang dapat digunakan adalah dengan teknik tapisan. Teknik tersebut dilakukan dengan menerapkan kriteria AKPK, yaitu aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya, isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kehalayakan artinya, isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya, isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan kelayakan artinya, isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Teknik tapisan lainnya yaitu USG, urgency, seriousness, dan growth. Urgensi berarti seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness artinya seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan growth berarti seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Dengan memahami teknik analisis isu, ASN tentunya akan lebih memiliki kehati-hatian terhadap isu-isu yang berkembang, sehingga tidak terjebak kepada kejahatan komunikasi massa seperti hate speech, hoax, dan lainnya. Salah satu nilai dasar bela negara yang juga sangat penting untuk diinternalisasi dalam diri ASN yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal tersebut dapat secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesamaptaan atau kesiapsiagaan diri, yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan secara non-fisik yaitu dengan cara menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Dalam hal ini diperlukan keseimbangan IQ atau Intelligent Quotient yang artinya kecerdasan intelektual, EQ atau Emotional Quotient yang artinya kecerdasan emosional, SQ, Spiritual Quotient yang artinya kecerdasan spiritual, dan AQ, Adversity Quotient. Adversity quotient adalah kemampuan seorang individu untuk berpikir, mengelola, mengatur, dan menghadapi kesulitan dalam hidup. Demikianlah rangkuman diskusi dari agenda 1 pada hari pertama Latsar. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video-video selanjutnya.